الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام همات دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين بصدق ما هدى هذه المودة هيج الأشجانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنتلق بها الأصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat Masjid Raya Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak khatib berdiri di mimbar yang mulia ini. Terlebih dahulu dia berwasiat kepada dirinya dan segenap kaum muslimin, kaum mukminin untuk senantiasa memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang artinya imtithalil awamirillah wajtinabu an-nawahi. Takwa yang artinya taat, patuh kepada semua apa-apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang kesemuanya itu telah sampai kepada kita melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia, orang yang hebat, orang yang tinggi, bukan yang berjabatan, bukan yang berpangkat, bukan yang berharta, tetapi sesiapa yang di dalam hatinya, di dalam dirinya, di dalam pikirannya ada takwa kepada Allah Azza wa Jal, memiliki sifat takwa, takut, tunduk, patuh kepada semua syariat yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nama Masjid Raya Al-Fatah ini, Allahumma ftah lana abwab at-taqwa. Ya Allah, bukakanlah kami semua yang hadir di Masjid Raya ini pintu untuk menuju takwa kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ini bulan mulia, bulan yang dikhususkan di dalam memperingati kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah tanggal 19 Rabiul Awal, sudah minggu ketiga. Pertanyaannya, apa yang kita dapatkan? Berapa maulid yang kita hadiri? Berapa salawat yang kita datangi? Berapa jumlah salawat yang telah kita baca di lisan kita? Pertanyaannya, apa yang kita dapatkan? Apa yang sudah kita rasakan? Apa yang sudah kita hidupkan di dalam hati kita? Bukankah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu dengan maulid Nabi, dengan kelahiran Nabi, dengan sukacita di dalam menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di alam ini semua menyambut Nabi Muhammad dengan gembira. Enggak ada yang bersedih dengan datangnya Nabi Muhammad. Para ulama mengatakan yang bersedih dengan datangnya Nabi Muhammad hanya dua jenis makhluk, yaitu iblis atau syaitan. Selebihnya apapun itu, semua menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara Allah. Allah yang memilih Nabi Muhammad. Wa ma baraka mithlihi insana, dan tidak ada manusia yang serupa atau bahkan menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu apa yang kita dapatkan ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah? Bukankah di dalam meneladani Nabi Muhammad dibutuhkan beberapa syarat? Ada indikator sehingga kita bisa menilai seberapa jauh kita di dalam meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Indikator pertama adalah mahabbah, adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini merupakan perintah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, beliau bersabda bahwa ahibballahu lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, cintai Allah karena banyak memberi engkau kenikmatan yang tidak bisa engkau hitung. Ahibbuni li hubbillah, cintai aku karena kecintaanmu kepada Allah, kata Nabi Muhammad. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintai keluargaku, kata Nabi Muhammad, karena kecintaanmu padaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah mahabbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beberapa waktu di akhir daripada hayat beliau berziarah ke pemakaman Baqi di Madinatul Munawwarah di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Nabi Muhammad mengatakan, mata alga ahbabi, mata alga ahbabi, mata alga ahbabi. Kapan aku bisa bertemu kecintaanku? Kapan aku bisa bertemu yang aku rindukan? Kata Nabi Muhammad. Para sahabat mendengar kalimat itu dari lisan Nabi Muhammad, mereka mengatakan, awalasna ahbabak ya Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, bukankah kami yang kau cinta? Bukankah kami yang kau rindukan? Bukankah kami yang kau rindukan dan kau cinta? Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, la, bukan kalian, antum ashabi, kalian sahabatku. Innama ahbabi, yang kecintaanku, yang aku tunggu adalah qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Yang aku rindu, yang aku cinta, yang aku tunggu mereka, yang aku ingin bertemu kepada mereka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah qaumun ya'tuna min ba'di, adalah kaum yang datang setelah aku, yu'minuna bi, mereka beriman kepada aku, mereka cinta kepada aku, mereka dekati aku, mereka meneladani aku. Walam yarawni, akan tetapi mata mereka belum pernah sedikit pun melihat aku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Jadi sudah barang tentu cinta yang dari Nabi Muhammad kepada kita adalah cinta yang akan terbalaskan. Kita hari ini kita mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, walaupun kita belum pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Lisan ini bersalawat kepada Nabi Muhammad, hati ini tergugah dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Demi Allah, walaupun mata ini belum pernah sedikit pun memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabat, inilah manusia-manusia yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan di dalam syair, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Kita tidak pernah melihat ada orang yang mencintai Nabi Muhammad melebihi para sahabat Nabi Muhammad di dalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta adalah awal, cinta adalah pondasi, cinta adalah akar di dalam meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logika saja. Ada anak kecil kadang-kadang
menggunting rambut dengan zigzag dan segala macam. Karena apa? Karena mengikuti, karena suka. Berarti ikut akan terjadi ketika dia suka, ketika dia cinta. Maka dasar pertama untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat diceritakan ada satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini ketika satu peperangan dia berdiri di barisan. Nabi Muhammad sedang meluruskan barisan, dan ketahuilah hari ini kalau ada jenderal yang memegang tongkat komando, jenderal atau Kapolda atau Kapolri memegang tongkat komando, demi Allah, tongkat komando itu adalah tongkat yang sudah dipegang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu di dalam memimpin pasukan. Nabi Muhammad adalah panglima, Nabi Muhammad adalah pahlawan, Nabi Muhammad adalah pemimpin. Dan ketika satu peperangan, Nabi Muhammad di dalam meluruskan barisan mengatakan, "Istawi, luruskan barisanmu wahai sahabatku." Ada satu sahabat yang perutnya gemuk, yang perutnya maju ke depan, sehingga dengan spontan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendorong dengan tongkat komando yang berada di tangan beliau. Beliau mendorong lalu mengatakan, "Istawi ya Sawad, luruskan safmu wahai Sawad." Dia bernama Sawad ibn Ghaziyah radhiyallahu anhu warḍahu. Dia bernama Sawad. Nabi Muhammad mendorong dia untuk meluruskan barisan, lalu dia maju kepada Nabi Muhammad. Dia bilang, "Aujatani ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, kau telah menyakiti aku. Falagad ba'asakallahu bil haqqi wal adli. Bukankah engkau diutus untuk membawa keadilan? Maka aku akan meminta keadilan atas ini wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka para sahabat geram melihat itu semua. Para sahabat tertunduk, ada yang wajahnya memerah memandang Sawad ibn Ghaziyah, lalu mengatakan, "Sawad, apa yang kau lakukan?" Maka Sawad maju ke hadapan Nabi Muhammad. "Biarlah aku membalas ini kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, "Diam, ini urusanku dengan Sawad. Biarkan dia menyelesaikan perkara ini sebelum nanti akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Maka Sawad pun maju di hadapan Nabi Muhammad. Lalu Sawad meminta, "Wahai Nabi Muhammad, ketika kau mendorong aku dengan tongkat, berikan tongkat itu kepadaku. Berikan tongkat itu kepadaku wahai Nabi Muhammad. Dan ketahuilah Nabi Muhammad, ketika engkau mendorong aku, itu tongkat langsung mengenai perutku karena tersingkap sedikit daripada baju dan jubahku. Maka singkaplah jubahmu wahai Nabi Muhammad sedikit. Lalu biarkan aku akan membalas sesuai dengan apa yang kau lakukan kepadaku wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu semua sahabat menunduk, tidak akan berani melihat. Para sahabat menyangka tongkat yang sudah dipindah tangankan dari tangan Nabi Muhammad menuju Sawad ibn Ghaziyah akan dipakai untuk memukul Nabi Muhammad, akan dipakai untuk mendorong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada tangan Sawad, berpindah itu tongkat sampai kepada tangan Sawad. Para tawa, lalu Sawad mengangkat tongkat itu di hadapan para sahabat, seakan-akan hendak dia memukul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Seketika Sawad mengangkat, lalu tongkat itu terjatuh ke bawah, ke belakang. Lalu dia berlutut di hadapan Nabi Muhammad. Lalu dia memeluk Nabi Muhammad dan bibirnya mencium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad memegang kepalanya lalu mengatakan, "Sawad, bukankah engkau ingin membalasku?" Maka kata Sawad, "Demi Allah, wahai Nabi Muhammad, siapa yang bisa membalas? Siapa yang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik kepadamu? Demi Allah, wahai Nabi Muhammad, ini adalah strategiku saja. Dan kebetulan aku yang meminta kepada Allah di hadapan kita ini sekarang, Nabi, peperangan yang aku rasa ini adalah peperangan yang aku akan kembali dengan jenazahku, bukan dengan nyawaku. Maka sebelum aku meninggal dunia, aku hanya minta satu, wahai Nabi Muhammad,
Aku hanya minta kepada Rabbku, kepada Allah, bahawa sebelum aku meninggal, sebelum aku mati, sentuhkan kulitku dengan kulit baginda Nabi Muhammad. Dan itu akan menjadi bukti kecintaanku kepada engkau yang aku akan bawa mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sahabat. Bahkan setelah itu dan terbukti apa yang menjadi omongan daripada Sawad bin Ghaziyah, dia kembali dengan jenazah, dia meninggal dengan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Muhammad yang memasukkan ke liang lahat, lalu mengatakan, engkau telah mendapatkan wahai Sawad dengan apa yang engkau inginkan. Inilah kecintaan para sahabat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad? Bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita pupuk cinta kita kepada Nabi Muhammad? Sebab cinta itu yang menjadi pondasi, akan melahirkan teladan, peneladanan, akan melahirkan ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan, lau hubbuka sadiqan la'ata'tuhu. Kalau cintamu ini bersih, kalau cintamu kepada Nabi Muhammad benar-benar bersih dan safi, la'ata'tuhu, engkau akan mengikuti Nabi Muhammad, engkau akan taat kepada Nabi Muhammad, engkau akan meniti jalan yang pernah dijalani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bidzikri Muhammadin tahyal qulubu, dengan zikir, dengan ingat, dengan cinta kepada Nabi Muhammad akan menghidupkan hati kita. Wa tughtafarul khataya wadh-dhunubu, akan menghilangkan dosa dan kesalahan kita. Nabiyyun kamilun awsafu tammat mahasinuhu, seorang nabi yang dipilih, yang sempurna, yang akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqila lahul habibu, maka itu yang dikatakan seorang pecinta di dalam melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak cinta? Satu kitab namanya Muhammad Insanul Kamil yang dikarang oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, diceritakan di situ tentang Nabi Muhammad, sifat, perangai, wajah, badan, berjalan Nabi Muhammad. Dalam satu safha, halaman, diceritakan ada seorang tabi'in datang kepada sahabiyah, mengatakan, sifi lana Rasulullah. Wahai seorang sahabiyah, sahabat perempuan, ceritakan kepada kami tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad, ceritakan kepada kami. Karena para tabi'in tidak mendapati Nabi Muhammad, mereka hanya melihat para sahabat, karena itu mereka dikatakan tabi'in. Sedangkan sahabat mereka memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifi lana Rasulullah, ceritakan kepada kami, ceritakan kepada kami tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabiyah, Rubai' binti Muawwidh, lalu mengatakan, wallahi ya bunayya, wallah, demi Allah anakku, lau ra'aitahu la ra'aita syamsu tala'ah. Andaikan kau menatap wajah Nabi Muhammad, kau akan mengira ini matahari berjalan, seakan-akan matahari itu baru terbit. Inilah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kecintaan para sahabat. Lalu bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad? Berapa kali kita hadir maulid Nabi Muhammad? Berapa tahun? Apa yang kita dapatkan? Bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Sudahkah ada di dalam hati kita? Maka pupuk kecintaan tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, buah dari cinta adalah ittiba, adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan, walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah mengatakan uswah yang luar biasa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti beliau, teladani beliau. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbuna Allah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, wahai hambaku, ketika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Teladani aku, contohi aku, kata Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, kalian akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfir lakum dhunubakum, kalian akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kalian. Sebab inilah yang menjadi kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diberikan dua hal yang tidak diberikan kadang-kadang, yang tidak diberikan kepada para anbiya. Mungkin anbiya yang lain satu, tapi Nabi Muhammad lengkap dua hal ini, yaitu jamal dan jalal. Jamal adalah keindahan dan jalal adalah keagungan. Haibahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di dalam ikut para sahabat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang pendek, tidak terlalu tinggi. Nabi Muhammad kalau berjalan di Madinah, ada satu pohon, Nabi Muhammad harus tunduk. Kalau sebab tidak tunduk, maka kepala Nabi Muhammad akan mengenai dahan pohon itu. Ketika Nabi Muhammad berjalan dengan sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wardahu, ketika melewati jalan itu, Abdullah bin Mas'ud tidak tinggi. Andaikan dia tidak menunduk, dia tidak kena dahan itu, tapi dia tetap menunduk. Lalu Nabi Muhammad pun senyum, lalu mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah, apa yang kau lakukan? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah, menundukmu di pohon ini, wahai Nabi Muhammad, kami akan ikuti sepanjang zaman sampai kami meninggal. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu waradahu, inilah bentuk pengikutan sejati, peneladanan sejati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang datang dari Nabi Muhammad adalah ajmal, indah, adalah ahsan, adalah baik, adalah afdal, adalah mulia, dan adalah a'la, dan itu semua perkara yang tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dilakukan Nabi Muhammad adalah wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahrul ilmi Allahi Ahmad, kullaman yalgahu yas'ad. Ketahuilah bahrul ilmi Ahmad, lautan ilmu, lautan daripada syariat, lautan ilmu adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Kullu man yalgahu yas'ad, sesiapa yang mengikuti, mendapati Nabi Muhammad akan beruntung. Haudhuhu safil mubarrad, telaganya bersih, safi wal mubarrad, dan dingin. Likulli man shalla ala Muhammad, kepada orang-orang yang hatinya terpatri cinta dan mengikuti Nabi Muhammad dan lisannya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan kali ini, belum berakhir Rabiul Awal, cek indikator ini ada di hati kita atau tidak. Mahabbah dan ikut kepada Nabi Muhammad. Mahabbah hanya kita yang tahu, tetapi ittiba, sudahkah kita mengerjakan salat witir? Sudahkah mengerjakan salat duha? Sudahkah mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Yang lain, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintai aku, maka sesungguhnya dia akan ada bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin, di Maulid, di tengah-tengah orang bahagia dengan Nabi Muhammad, ada oknum-oknum yang selalu bertikai dan terkadang miris. Itu datang dari muslim dengan muslim sendiri. Apa yang terjadi? Kemana Nabi Muhammad? Kalau mereka memperingati Maulid, maka Nabi Muhammad ada di situ bersama mereka. Bukankah mereka tidak meladani Nabi Muhammad? Miris sekali. Dan bahkan kami melihat di video-video yang beredar, mereka melakukan perkelahian, pertikaian, dan di samping mereka ada kubur. Ada kubur di situ. Seolah-olah, demi Allah, tidak takutkah dengan syiar Allah yang bernama kubur ini? Tidak takutkah Sayyidina Utsman ibn Affan ketika mendengar kubur takut, gemetar, menangis? Kalau mendengar yaumil qiyamah tidak setakut itu. Dikatakan, ditanya Sayyidina Utsman, kenapa? Sayyidina Utsman ibn Affan, kenapa? Maka Sayyidina Utsman menjawab, sami'tu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li, saya mendengar Nabi Muhammad berkata kepada saya, al-qabr hiya al-awwal manzil min manazil al-akhirah. Kubur
itu adalah tempat pertama dari tempat akhirat kita. Faman wajada fihi khairan faba'dahu ashal. Barang siapa yang mendapati kuburnya mudah baginya, enak baginya, laksana tempat tidur yang istimewa baginya, faba'dahu ashal. Setelah itu akan lebih mudah dari kubur. Setelah itu akan lebih gampang dari kubur. Faman wajadahu syarran. Lalu siapa yang mendapati kubur, menyiksa dia, menghimpit dia, menggorogoti dia, faba'dahu asyad. Maka selebih dari itu masih ada yaumul ba'ats, yaumul mizan, yaumul sirat. Itu lebih sadis dari itu. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita kembali kepada Nabi Muhammad. Kita kembali kepada Nabi Muhammad yang membawa salam, membawa kedamaian. Yang tiap hari kita baca Allahumma innaka antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daraka daras salam. Kita kembali kepada Nabi Muhammad, bawa kedamaian, jangan simpan dendam. Jadikan momentum Maulid ini momentum membersihkan hati. Apa yang sudah terjadi, yang belum jaga, dan berikan kedamaian kepada masing-masing, kepada makhluk apapun, walau kepada binatang dan hewan, karena ini merupakan sifat agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keamanan di negeri kita, di negeri yang kita cintai ini, di kota Ambon, di Maluku Tengah, dan seluruh daripada bangsa Indonesia ini. Dan dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumi ini dijadikan, tempat ini, Maluku ini, kota Ambon ini dijadikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما عمر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جهد به وكفر، واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار سيدنا محمد المختار وعلى اله الاطهار واصحاب الاخيار من يومنا هذا الى يوم المحشر. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. واعلموا يا عباد الله أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة خلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي
علي بن أبي طالب وبقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجة يا كافي المهمة يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا واحفظنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم قنا وإياهم جميع شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من المهرومين. اللهم ارفع وادفع واصرف الأن والمسلمين الأذى والقلاء والقهط والهمة والجدب والجور والظلم والزلازل ما ظهر منها وما بطن، وادفع لهم من شر الداغين والباغين والمعتدين بما شئت آجلا غير آجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا في محبتك ومحبة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحينا على هذه المحبة وعمدنا على هذه المحبة، واحشرنا في زمرة المحبوبين مع سيد المرسلين وخاتم النبيين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا طيبا واستعملنا صالحا وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة، نعيم الجنة، أنهار الجنة، قصور الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم نسألك حسن الخاتمة عند الموت، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة عند الموت. توفنا على الإسلام وعلى ملة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.